Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. Jadi ada dua kawat lurus. Kalau satu tadi kan satu kawat lurus. Nah, ini ada dua kawat lurus, ada kawat A dan kawat B yang masing-masing dialiri arus yang sama besarnya, yaitu 2 ampere. Terus jarak antara A ke titik P itu 2 meter. Kemudian jarak antara kawat B dengan titik P itu 4 meter. Nah, pertanyaannya itu tentukan besar dan arah kuat medan di titik P. Berarti titik P ini ada di tengah-tengah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari besar medan magnetik di masing-masing kawat yang dipengaruhi oleh masing-masing kawat lurus berarus. Berarti BA sama dengan mu 0 IA per 2Pi dikali jarak A. Mu 0 itu 4 kali 10 pangkat min 7 dikali arus yang mengalir di kawat A, berarti 2 ampere per 2Pi dikali jarak antara kawat A dengan titik P, berarti 2 meter. Di sini bisa kita coret 2 kali 2 4 dicoret dengan 4. Terus ini 4Pi. Berarti Pi dicoret dengan Pi masih ini 2 ya, 2 ampere. Nah, berarti hasilnya 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Terus B di B berarti BB, maksudnya medan magnetik di titik P yang disebabkan oleh kawat B. Itu berarti mu 0 I di B per 2Pi AB. Jarak antara kawat B dengan titik P berarti sama dengan 4Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I nya di B itu 2 per 2Pi dikali jarak antara kawat B dengan titik P berarti 4 meter. Maka hasilnya ini bisa kita coret Pi dengan Pi, 2 dengan 2, 4 dengan 4, berarti ketemunya 1 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, besarnya sudah ketemu. Belum ya. Nah, berarti karena di sini itu ada dua kawat, kita perlu mencari B total. Jadi B di P itu sama dengan, nah, jika ada dua kawat lurus berarus, dia menimbulkan, keduanya kan akan menimbulkan medan magnetik dan dua-duanya akan mempengaruhi titik P. Karena titik P ini kan dia berada di antara medan magnetik A dan dia juga dipengaruhi oleh medan magnetik B. Sehingga B di P itu nanti kita cari dengan menentukan terlebih dahulu arah medan magnetik yang terjadi di titik P. Yang pertama, kita tentukan arahnya dari pengaruh kawat lurus A. Di A itu tadi apa? Ibu jari itu kan menunjukkan arah arus, berarti kita letakkan ibu jari di kawat A. Terus kita letakkan 4 jari ini, ujung dari 4 jari ini di titik P. Berarti lurus I ini menunjukkan arah I, kemudian B-nya di titik P, berarti dia masuk. Di sini dia masuk. Berarti BA arahnya masuk. Kemudian kita cari arah medan magnetik yang disebabkan oleh kawat B, berarti kita letakkan ibu jari di sejajar dengan kawat lurus, kemudian kita cari titik P. Titik P nya itu di
sebelah kiri, berarti dia ke sana, arahnya ke luar. Arahnya keluar berarti titik. Di sini arahnya keluar B, B. Medan magnetik yang disebabkan oleh kawat berarus B, medan magnetik yang disebabkan kawat berarus A. Jika medan magnetiknya itu sama-sama masuk atau sama-sama keluar, berarti nanti BA ditambah BB, BP-nya itu BA ditambah B di B. Tapi kalau salah satu dia itu berbeda, yang satu masuk, yang satu keluar, itu dia dikurangi. Jadi kalau sama-sama masuk atau sama-sama keluar, ini sama-sama silang atau dua-duanya titik, itu nanti tinggal dijumlahkan BA ditambah BB. Nah, tapi karena di sini itu yang satu masuk, yang satu keluar, maka BP-nya itu dikurangi, berarti yang besar dikurangi yang kecil. Nah, di sini BA lebih besar daripada BB, berarti di sini BA dikurangi BB. Maka 2 kali 10 pangkat min 7 dikurangi 1 dikali 10 pangkat min 7. Hasilnya berarti 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, kemudian besarnya sudah. Arah kuat medan magnetiknya kemana? Berarti arahnya kita mengikuti yang arah sesuai dengan medan magnetik yang lebih besar. Berarti yang lebih besar itu kan yang A. Berarti sesuai dengan BA. Maka arahnya itu yaitu BA tadi apa? Masuk. Arahnya masuk bidang. Seperti kalau kalian tarik tambang itu kan berarti yang satu misal ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, ketika yang kanan itu dia lebih kuat, berarti kan nanti arahnya ikut yang kanan, karena yang lebih besar itu yang kanan, berarti nanti arahnya ke kanan, seperti itu. Terus kita lanjutkan ke nomor 3. Yang nomor 3 itu ada 2 kawat lurus berarus A dan B. Jaraknya itu 1 meter. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan letak titik C di mana kuat medan magnetnya adalah 0. Jadi ini hampir mirip dengan kemarin kasus yang listrik statis ya, yang ada 2 muatan. Terus kalian ditanya letak muatan ketiga agar nilainya 0. Nah, ini yang ditanya di mana kuat medan magnetnya itu sama dengan 0. B-nya sama dengan 0. Berarti BC itu sama dengan 0. Syarat agar medan magnetnya itu sama dengan 0, yang pertama adalah yang jelas besarnya sama dan berlawanan arah. Konsepnya sama seperti tadi ketika tarik tambang. Agar dia 0, dia tidak bergerak ke kanan atau tidak bergerak ke kiri, maka kuat yang menarik ke kanan dan kuat yang menarik ke kiri itu harus sama dan arahnya harus berlawanan. Kalau dia yang satu narik ke kanan, yang satunya lagi si A narik ke kanan, si B narik ke kanan, berarti kan itu nanti kalau akan tertariknya ke kanan. Nah, besarnya akan bertambah. Tapi kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, dan besarnya itu sama kuat, nanti kan dia talinya tidak akan bergerak atau dia tetap. Nah, berarti syaratnya besarnya sama dan berlawanan arah. Besarnya sama berarti B di mana ini? B di A itu harus sama dengan B di B. Medan magnetik
di titik C yang disebabkan oleh kawat A itu harus sama dengan medan magnetik di titik C yang disebabkan oleh kawat B. Jadi besarnya harus sama. Nah, kemudian letak berlawanan arah. Berarti kalau dia berlawanan arah, itu berarti yang satu masuk, yang satu harus ke luar. Nah, kita coba cek satu persatu. Misal ada A, B. Terus di sini arusnya ke atas, ini ke bawah. Kita cek satu persatu ya kan. Tadi apa? Ibu jari itu menunjukkan arah arus. Kalau misal dia di titik tengah, misal di titik sini C-nya, berarti dia yang pertama itu disebabkan A itu masuk, medan magnetik oleh kawat A itu masuk ya berarti. Nah, yang disebabkan B berarti kan gini berarti dia sama masuk, berarti masuk dengan masuk. Ini hasilnya jelas tidak akan nol, hasilnya malah nanti akan semakin bertambah kan. Sama-sama masuk, jadi udah ada misal di sini 5 Tesla ditambah dengan 5 Tesla, hasilnya kan pasti 10 Tesla, tidak akan nol. Nah, berarti kita cek lagi yang di sebelah kiri kawat A. Sebelah kiri kawat A berarti kalau titik C-nya di sini, berarti gimana? Kan ini ibu jari lurus, berarti kawat C di sebelah kiri, berarti keluar seperti ini. Putar di kawat, terus titik C keluar, berarti simbolnya titik. Terus yang di kawat B, terus yang di kawat B, dia arahnya ke bawah. Terus titik C-nya di sebelah kanan, berarti I-nya itu ke bawah, terus B-nya itu ke kanan, C-nya di sebelah sana, berarti masuk. Berarti di sini yang satu masuk. Ini bisa jadi kemungkinan. Terus kita cek yang di sebelah kanan B. Kita coba kalau misal di sebelah kanan B, C-nya di sini, berarti kan dia searah ibu jari, berarti arusnya ibu jari ke bawah, C-nya di sebelah sana, di sebelah sini, berarti putar ke sebelah sini, berarti gimana? Ke luar, kan diputar ke sana, arah C-nya keluar itu berarti titik. Terus C yang disebabkan oleh B, medan A disebabkan oleh A, ini kan tadi B karena B, ini B karena A, berarti gimana? Searah arusnya searah ibu jari, terus C-nya di sini, berarti masuk ke bidang. Berarti B di BA-nya masuk. Ini tadi mana yang masuk? Ini keluar BA, yang ini masuk dia B. Nah, berarti dia kemungkinan bernilai 0 itu kan jika berlawanan arah, yang satu masuk, yang satu keluar. Berarti kalau tidak di sebelah kiri kawat A, dia di sebelah kanan kawat B. Yang kita pilih yang mana? Kita pilih yang arusnya itu lebih kecil, di sebelah yang arusnya lebih kecil. Nah, berarti kita ambil di sini, misal di sini itu X, di sini tadi jaraknya 1. Berarti bisa kita tulis di sini BA itu sama dengan mu0 I per 2P dikali A sama dengan mu0 I. Langsung aja ya, jaraknya ini X, berarti kan dari titik A. Dari titik A ini berarti X. Dari kawat A ke titik C itu kan jaraknya kita misalkan X, berarti di sini tulis X.
mu 0 I di B per 2P dikali jarak dari kawat B ke titik C. Berarti B ke titik C itu X plus 1 atau 1 plus X. Berarti mu 0 nya itu bisa dicoret, tinggal IA nya 1 per 2P dikali X. X nya itu dicari, terus IB nya 2 per, oh ini 2P nya juga bisa dicoret, berarti tinggal X per 1 plus X. Maka kali silang 2X sama dengan 1 dikali 1 plus X. Ini ya, 1 dikali 1 plus X. Berarti 2X min, ini kan pindah ruas, berarti min X sama dengan 1. Maka X nya 2X min X kan sama dengan X, sama dengan 1 meter. Jadi jaraknya itu, besarnya kuat medan magnet itu akan 0 jika titik C terletak di jarak 1 meter dari kawat A. Atau berapa kalau dari kawat B? Berarti 1 plus X sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2 meter dari kawat B. Nah, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas medan magnetik di sekitar kawat yang melingkar. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusi lewat grup kita di WA seperti biasa. Grup kelas 12 IPA 1, 2, 3. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.